Perkenalkan, nama saya Marsali Rizky Zeni dari STN Beskalan. Saya ingin menceritakan tentang Sri Susuhunan Surakarta Pakubuwono VI, sering disingkat PB6. Adalah Susuhunan Surakarta kelima yang memerintah dari tahun 1823 sampai 1830. Ia dijuluki dengan Sri Susuhunan Banguntapa karena praktik pertapaannya. Sunan Pakubuwono VI telah ditetapkan pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden RI nomor 294 tahun 1964 tanggal 17 November 1966. Riwayat hidup. Nama aslinya adalah Raden Mas Sapardan, putra Pakubuwono VI. Anak lelaki ke-11 yang lahir dan dari istri Krai Sastrakusuma, keturunan Ki Juru Martani Patih pertama dalam sejarah Kesultanan Mataram dari garis darah ibunya. Raden Mas Sapardan dilahirkan pada 26 April 1807. Pakubuwono VI naik tahta tanggal 15 September 1823. Selang 10 hari setelah kematian ayahnya pada usia menginjak 16 tahun. Hubungan dengan Diponegoro. Pakubuwono VI adalah pendukung pejuang Pangeran Diponegoro yang memberontak terhadap Kesultanan Yogyakarta dan pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1825. Namun, sebagai seorang raja yang terikat perjanjian dengan Belanda, Pakubuwono VI berusaha menutupi persekutuan itu. Agar pertemuan antara Pakubuwono VI dengan Diponegoro tidak diketahui oleh Belanda, maka dibuatlah siasat-siasat yang hanya diketahui oleh mereka. Beberapa siasat-siasat yang pernah digunakan seperti siasat mimis kencana. Sebuah siasat di mana mereka berpura-pura saling berperang agar pihak Belanda mengira mereka saling bermusuhan. Selain itu, ada siasat candra di muka. Sebuah siasat yang penamaannya bersumber dari cerita wayang Gathotkaca. Siasat ini digunakan untuk membicarakan tentang jalannya perang melawan Belanda. Pangeran Diponegoro juga pernah menyusup ke dalam keraton Surakarta untuk berunding dengan Pakubuwono VI seputar sikap Mangkunegaran dan Madura ketika Belanda tiba. Mereka berpura-pura bertikar dan saling menyerang yang diakhiri dengan Diponegoro yang melarikan diri dari istana. Dalam perang melawan Pangeran Diponegoro, Pakubuwono VI menjalankan aksi ganda. Di samping memberikan bantuan dan dukungan, ia juga mengirimkan pasukan untuk pura-pura membantu Belanda. Pujangga Besar Ranggawarsita mengaku semasa mudanya dirinya pernah ikut serta dalam pasukan sandiwara tersebut. Penangkapan oleh Belanda. Belanda akhirnya berhasil menangkap Pangeran Diponegoro pada tanggal 28 Maret 1830. Sasaran berikutnya ialah Pakubuwono VI. Kecurigaan Belanda dilatar belakang oleh
penolakan Pakubuwono VI atas penyerahan beberapa wilayah Surakarta kepada Belanda. Belanda berusaha mencari bukti untuk menangkap Pakubuwono VI. Juru tulis keraton yang bernama Mas Pajangwara Ayah Ronggo Warsito ditangkap untuk dimintai keterangan sebagai anggota keluarga Yosodipuro yang anti Belanda. Kita menolak membocorkan Pajangwara menolak membocorkan hubungan rahasia Pakubuwono VI dengan Pangeran Diponegoro. Ia telah akhirnya meninggal setelah disiksa secara kejam oleh Belanda. Mayatnya dibuang ke tengah laut pada tanggal 8 Juni 1830. Pakubuwono VI ditangkap di Mancingan oleh Residen Yogyakarta Vanes dan Letnan Kolonel B. Letnan Kolonel Solwing. Belanda memutuskan untuk mengasingkan Pakubuwono VI keluar dari Jawa karena ditakutkan akan melakukan pemberontakan. Pakubuwono VI dibuang ke Ambon pada 8 Juli 1830. Fitnah yang dilancarkan oleh pihak Belanda ini kelak berakibat buruk pada hubungan antara putra Pakubuwono VI, yaitu Pakubuwono IX dengan putra Mas Pajangwara yaitu Ronggo Warsito. Pakubuwono IX sendiri masih berada dalam kandungan ketika Pakubuwono VI berangkat ke Ambon. Tahta Surakarta kemudian jatuh kepada paman Pakubuwono VI yang bergelar Pakubuwono VII. Misteri kematian Pakubuwono VI meninggal dunia di Ambon pada tanggal 2 Juli 1849. Menurut laporan resmi Belanda, ia meninggal karena kecelakaan saat berpesiar di laut. Pada tahun 1957, jasad Pakubuwono VI dipindahkan dari Ambon ke Astana Imogiri, yaitu kompleks pemakaman keluarga Raja Keturunan Mataram. Pada saat makamnya digali, ditemukan sebuah bukti bahwa tengkorak Pakubuwono VI berlubang di bagian dahi. Menurut analisis Jenderal G.P.H. Jatikusumo, salah satu putra Pakubuwono IX. Lubang tersebut seukuran peluru senapan bakar. Ditinjau dari letak lubang, Pakubuwono VI jelas tidak wafat karena dibunuh diri apalagi kecelakaan saat berpesiar. Raja Surakarta yang anti penjajahan ini diperkirakan wafat dibunuh dengan cara ditembak pada bagian dahi. Sekian cerita dari saya.